gaul boleh, tapi jangan lupakan sejarah, jangan lupakan adat istiadat, jangan lupakan adab, jangan lupakan jati diri kita sebagai orang Sunda gitu istilahnya. Eta sobat cerita. Jangan cuma baju doang, getih aing, getih Sunda, tapi dia tidak tahu apa itu Sunda. Ayo sobat cerita, kurang subrek heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat cerita. Kali ini kita akan mengupas sekelumit ya, sedikit sejarah mengenai hutan sancang atau leuweung sancang. Bagaimana terjadinya leuweung sancang itu kayak gimana, sejarahnya kayak gimana. Masih bersama Mr. Ek yang akan menjelaskan sejarah leuweung sancang, karena leuweung sancang masih ada hubungannya dengan Ibu Ratu, karena leuweung sancang itu berasal dari nama tokoh, pengasuh Ibu Ratu Nyimas Kentring Manik, yaitu Aki Sahyang atau Aki Sancang. Kumaha Kang? Sejarah sekelumit aja sejarahnya. Raden Kian Santang berkata kurang lebih seperti ini: jika memang ayahanda akan terus meyakini ya, dalam tanda kutip agama beliau seperti itu, sudahlah kerajaan ini jadikan hutan, dan para pengikut ayahanda jadikanlah harimau. Mungkin pada saat itu kan ada istilah saucap nyata saciduh metu gitu. Ya mungkin itu dianggap doa oleh Gusti Allah, wallahu alam, dan diijabah gitu kan istilahnya. Langsung memang nggak langsung kayak di film Jom gitu. Jadi prosesnya itu tiap detik menit itu, jadi si kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran ini kayak rumput-rumput, kemudian pohon-pohon itu tumbuh di cepat tumbuhnya gitu ya? Di dalam kerajaan termasuk di luar itu tumbuh dengan cepat, dan para penasihat, kemudian para abdi dalam Prabu Siliwangi pada saat itu tidak bisa berkata selain kata Sima Aing Sima Maung gitu. Sima Aing Sima Maung, Sima Aing Sima Maung. Itu ya awal mulanya Sima Aing Sima Maung itu asalnya dari sana. Dan itu kan itu karena udah gak bisa ngomong yang lain lagi. Ya. Udah jadi macan. Ya, padahal Sima Aing Sima Maung dalam bahasa Sunda kuno itu bermakna adalah sebuah doa. Yang artinya dalam bahasa Sunda aing mau gitu. Saya harimau iya, gitu ya. Jadi istilahnya mendoakan diri sendiri untuk menjadi harimau gitu. Sima Aing Sima Maung, Sima Aing Sima Maung gitu. Mau lompat aing lompat. Dan melihat kejadian itu, Prabu Siliwangi takut gitu istilahnya, takut, dan beliau kabur lewat belakang. Bahasa kitanya tuh lewat belakang gitu, lewat belakang ya. Beliau kabur dan dikejar sama Raden Kian Santang. Kemudian Prabu Siliwangi bersembunyi di belakang sebuah batu. Nah, batu ini letaknya di tanah yang dikasih Prabu Siliwangi ke Aki Sancang itu. Batu itu. Iya, dan batu ini konon katanya adalah batu sisa letusan gunung berapi gitu. Dari gunung mana meletus kemudian terbang ke sana gitu batu ini. Kalau misalkan
dibandingkan dengan rumah, itu lebih besar batu itu. Dari rumah itu, dari rumah, Ya. gedenya itu. Ya, gedenya itu lebih besar batu daripada rumah. Saking gedenya. Saking gedenya. Nah, Prabu Siliwangi bersembunyi di balik batu itu, dan Raden Kian Santang mengetahuinya. Kemudian Raden Kian Santang Menghunus pedang. pedang, ngambil pedangnya, pedang Zulfikar, dan kemudian beliau tebas ke batu itu dan terbelah ya namanya itu. Batunya terbelah. Batunya terbelah dan kelihatanlah sosok Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merasa terpojok, dia nggak bisa kemana-mana. Dipaksa sama Raden Kian Santang untuk naik dan diislamkan gitu. Naik ke batu yang udah dibelah gitu. Dibelah sama pedang itu. Ya, Prabu Siliwangi merasa terpojok. Ya, Prabu Siliwangi menuruti apa yang diinginkan oleh Raden Kian Santang. Prabu Siliwangi naik, Raden Kian Santang juga naik, dan dituntunlah Prabu Siliwangi untuk membaca 2 kalimat syahadat dengan tangan Prabu Siliwangi ditekan ke batunya itu. Tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanannya. Tangan kanan Prabu Siliwangi ditekan sama Raden Kian Santang ke batu itu. Dan beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Walaupun ya karena mungkin beliau terpaksa gitu istilahnya masuk terpaksa Islamnya, ngucap 2 kalimat syahadatnya ya, itu. bukan dari Bukan dari hati ya. Enggak lama setelah beliau mengucap 2 kalimat syahadat, beliau juga menjadi sosok harimau. Prabu Siliwangi itu. Prabu Siliwangi itu. Dan Prabu Siliwangi itu sosok harimaunya itu putih hitam gitu, jadi belangnya itu putih hitam. Kalau para penasihat kemudian para abdi dalamnya itu kan seperti harimau yang kita tahu yang kuning hitam gitu. Nah, Prabu Siliwangi wujudnya itu putih hitam, makanya banyak yang mendeskripsikannya kan begitu. Prabu Siliwangi identik dengan harimau putih hitam gitu. Nah, yang menariknya itu Kangnya, saat Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau, kan Prabu Siliwangi menarik tangannya. Nah, di batu itu juga ada bekas tarikan tangan beliau yang sudah menjadi tangan harimau. Dan di batu itu juga ada kayak apa sih, kayak kita apa, kalau bahasa Sunda itu dekok gitu. Oh, dekok ya? Iya, dekok bekas tangannya itu ditekan sama Raden Kian Santang. Nah, makanya di Lewang Sangsang itu ada saksi sejarah lah mungkin ya, situs bukti ada kalau masyarakat bekas sekitar itu telapak tangan Prabu Siliwangi ya, waktu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dikenal oleh disebut sama kuncennya, kemudian Aki Sahyang juga menyebutnya itu adalah batu sajadah, batu templek sajadah. Batu yang dibelah. Ya, itu. Dan nggak lama setelah Prabu Siliwangi berubah menjadi sosok itu, Raden Kian Santang pun merasa menyesal, karena ya kita juga kan tahu bahwa di Islam itu kan tidak boleh ada paksaan, istilahnya. Tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan. Dan Raden Kian Santang juga itu bersujud di batu itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan beliau.
bersujud di situ, dan di situ juga ada apa sih, Bekasnya. bekas kening, kemudian jari tangan dan Dengkul. Raden Raden Kian Kian Santang, Santang. ya, di batu templek itu. Waktu dia istilahnya mah memohon ampun. Ya, memohon pada ampun Allah atas perbuatan ayah beliau gitu. Walaupun yang mengislamkan orang adalah suatu ya, tapi ya kalau misalkan memaksa gitu mungkin. Jadi disinilah peran Aki Sahyang. Jadi Aki Sahyang dalam tanda kutip itu mempunyai ilmu. Jadi beliau itu membentengi kawasan kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran, Wilayah ya. ya, wilayah kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran, supaya para harimau-harimau ini tidak masuk ke perkampungan gitu, ke masyarakat. Dan Biar dia diem di situ aja gitu ya. Biar tidak keluar dari wilayah Galuh Pakuan. Ya, biar tidak, karena takutnya mengganggu, takut ya gitu, takut membahayakan Ya. ya, istilahnya gitu. intinya mah mageran menurutnya. Ya gitu. Dipagar. Dipagari supaya tidak kemana-mana istilahnya gitu. Berarti di Leuweung Sancang ya. Ya, dan semakin lama ya menjadi hutan gitu, karena dibiarkan istilahnya gitu di. Berarti Aki Sancang meninggal di situ atau di tempat lain? Aki Sancang meninggal di sana, dan ketika beliau apa namanya, kan beliau adalah bisa disebut saksi, saksi kunci kalau bahasa kepolisian itu. Ya, jadi beliau berubah cara mengabdikan dirinya. Kalau bahasa sekarang beliau berubah jadi kuncen gitu istilahnya. Jadi beliau hanya khusus menunggu kawasan itu. Dan kemudian kan pasti timbul pertanyaan, lalu kerajaan Pajajaran siapa yang memimpin pada saat itu? Kan soalnya yang berkata kemana sosok Prabu Siliwangi, kemana Raden Kian Santang, yang berkata tilem itu Aki Sahyang. Jadi setiap orang yang bertanya kemana sosok Prabu Siliwangi, kemana sosok Raden Kian Santang, jadi Aki Sahyang itu menjawabnya dengan kata tilem. Tilem di Leuweung Sancang. Tilem di Leuweung Sancang untuk menutupi kejadian yang asli atau kejadian yang sebenarnya. Dan sepeninggalnya Prabu Siliwangi, kerajaan kan seperti yang kita tahu dalam sejarah diteruskan oleh putra dari Ibu Ratu Kentring Manik, yaitu Raden Surawisesa. Gitu. Sampai Raden Surawisesa. Oke, masih ada lagi Kang? Sebelum kita tutup, ya paling tambahannya kembali untuk kaum milenial lah, sobat-sobat ya, rekan-rekan semua. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa gengsi untuk mengenal sejarah, gitu, istilahnya. Apalagi sejarah yang ada di lingkungan kita sendiri. Ya. Gaul boleh, gitu istilahnya, dan harus. Soalnya kita jangan sampai ketinggalan zaman istilahnya gitu. Gaul boleh, tapi jangan lupakan sejarah, jangan lupakan adat istiadat, jangan lupakan adab, jangan lupakan jati diri kita sebagai orang Sunda gitu istilahnya. Jangan cuma baju doang, getih aing, getih Sunda, tapi dia tidak tahu apa itu Sunda. Jangan apa sampai itu begitu. Sunda tenan kamu teh? Sunda Sumuhun dawuh. ya. Jadi jangan ditinggal, jangan sampai ditinggalkan gitu Kang lah. Soalnya ya tidak dapat kita pungkiri lah. Sekarang tuh kan budaya barat gitu kan sudah masuk ke kita, bahkan ke kampung-kampung gitu kan. Apakah itu boleh? Ya boleh, yang positifnya kan istilahnya gitu. Untuk pengetahuan ya. Ya.
tapi ya adat, kemudian tata krama, jangan sampai hilang lah gitu. Oke Sobat Cerita, demikianlah sejarah singkat soal Leuweung Cancang, dan ada Prabu Siliwangi juga di situ. Dan di Leuweung Cancang itu ada batu apa namanya, bekas lapak ini ya, tapak tangan, terus dengkul sama kening Raden Kian Santang waktu apa namanya sujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena perlakuan beliau kepada ayahandanya untuk mengislamkan ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan sejarah ini menambah wawasan untuk Sobat Carita. Mungkin ada versi lain mengenai Leuweung Cancang ini. Inilah versi Guar Carita tentang Leuweung Cancang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.